Bapa yang maha murah, penuh kasih setia dan rahmat, yang kami imani dan kami amini di dalam kemurahan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sugeng dalu, sugeng rawuh. Lagi nggak pernah bisa ngomong. Namanya ini. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh pada malam hari ini di rumah kami dan bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Pendeta beserta Ibu yang sudah hadir dan melayani kami untuk beribadah pada malam hari ini. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yang sungguh memelihara hari-hari kehidupan kami dengan penuh kasih setia yang datang dari surga, menopang menaungi perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Kami terbatas, kami rapuh, oleh karena itu tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami diterangi, dicernihkan, dicerahkan oleh kuasa sabda Tuhan. Itu dari Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangannya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, dan meremukkan tulang-tulang mereka, serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan memukul-mukulkan tangannya ia berkata kepada Bileam, untuk mengutuki musuhku aku memanggilmu, tetapi engkau malah memberkati mereka sampai 3 kali. Sekarang ulang saja ke tempat kediamanmu. Tadinya aku berkata kepadamu bahwa aku akan menghargaimu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi Bileam berkata kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Sekarang aku pergi kepada bangsaku. Baiklah, kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Demikian Ibu dan Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah jadi saksi juga aksi. Ibu, Bapak, saudara, kita masuk pada bulan Kesel. Kita buka tanggal 29 Mei yang lalu. Kurang lebih sudah sekitar 2 minggu gitu, hampir 2 minggu pelaksanaan bulan Kesel yang dicanangkan oleh Gereja Kristen Jaiwetan, yang dibuka setiap hari kenaikan Tuhan Yesus atau hari Asensi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga proklamator sama Bung Karno untuk memproklamirkan negara Indonesia. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau orang kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kalau orang itu kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ungkapan dari Hatta ini menunjukkan bahwa satu integritas, satunya kata dan perbuatan, satunya kata dan karya, gitu ya. Satunya saksi sekaligus juga aksi. Itu menjadi suatu hal yang penting. Dalam hal ini satu nilai kejujuran adalah menjadi hal yang boleh dikatakan prioritas atau utama dalam kehidupan. Tentu Hatta mengatakan ini dengan tujuan para founding father bangsa kita ini mengajak bahwa sebisa mungkin rakyat Indonesia itu menjadi atau berjuang, berupaya menjadi pribadi yang jujur. Karena dengan kejujuran banyak kekurangan yang dapat diperbaiki. Tetapi hari ini Bu Bapak Saudara, menjadi pribadi yang jujur bukan perkara yang mudah. Nyatanya PR bangsa kita sampai dengan hari ini yang paling utama adalah nilai kejujuran, di mana angka perilaku korupsi masih sangat tinggi, angka penyelewengan anggaran dan sebagainya itu masih ya seperti gunung es. Kira-kira ya kita semua juga menyadari, merasakan bahwa yang terungkap, yang sering diberitakan itu baru pucuk edok yang itu. Ya, kedalamannya itu masih sangat luas. Seorang tokoh yang lain yang masih hidup, Pak Dahlan Iskan, pernah berpidato memberikan satu sambutan di salah satu kampus ternama di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa hari ini ada satu kebenaran yang berbeda dengan kebenaran. Pak Dahlan Iskan menyebut ada satu kebenaran yang berbeda dengan kebenaran, namanya adalah kebenaran baru. Kebenaran baru ini, kata Pak Dahlan Iskan, ini berbeda dengan kebenaran dan sungguh sangat-sangat berbeda. Karena kalau kebenaran yang dipahami sebelumnya adalah bicara tentang fakta, tentang sesuatu yang memang bisa terjadi dan kemudian itu disampaikan apa adanya. Tetapi kebenaran baru ini sama sekali berbeda. Karena kebenaran baru ini tidak dibentuk oleh semata-mata fakta, tetapi persepsi. Ya. Persepsi. Manusia punya persepsi dan persepsi itu ya, dibentuk lagi oleh framing gitu ya. Yang penting sekarang ini kan diberitakan berulang-ulang, di framing berulang-ulang. Perkara faktanya itu ya benar atau salah itu menjadi tidak penting hari ini. Nah ini karena itu media sosial itu kadang-kadang memang menyuguhkan kepada kita seperti banjir bandang informasi yang dimana kita digelontor oleh yang namanya framing atau persepsi yang dibentuk oleh kebenaran yang disebut kebenaran baru yang sama sekali berbeda dengan kebenaran yang kita pahami selama ini. Karena itu Pak Dahlan Iskan menyebut ya, sekarang ini tantangan bagi kita semua gitu ya, dimana misalnya saja ya, para pendakwah itu menjadi sangat kurang bernilai begitu, kurang berharga karena orang itu sudah dibentuk dengan persepsi dan persepsi ini dipenuhi dengan para buzzer katanya. Para buzzer itu yang orang yang digerakkan untuk
memberitakan satu opini, satu framing tertentu, dan itu bisa diceritakan berulang-ulang walaupun itu sebuah kebohongan. Karena hari ini kebenaran baru itu, kebohongan yang diceritakan secara berulang-ulang itu menjadi sebuah kebenaran baru. Nah, itu sulitnya. Sehingga kata Pak Dahlan Iskan, fakultas dakwah itu menjadi menghadapi tantangan besar. Karena akan kalah dengan fakultas baser. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita saat ini mengisahkan tentang Bileam, seorang yang diutus oleh Balak, disuwun oleh Balak Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Bermula dari sinilah kisah antara Balak dan Bileam ini menjadi menarik, karena Bileam yang diminta untuk mengutuk bangsa Israel, namun justru memberkati bangsa Israel. Karepe ngaten di framing dulu, dibentuk persepsinya, al bisa di brainwash. Gelem ra gelem sampean kudu ngutuk bangsa Israel yang secara politik musuh kami, bangsa Moab. Dan kisahnya kan. Tetapi Ibu Bapak secara rupanya persepsi yang di framing oleh Balak kepada Bileam ini supaya mengutuki bangsa Israel digagalkan oleh Tuhan. Ini terjadi ketika Bileam memandang dari jauh tenda-tendanya orang Israel, kemudian dia berdiri di atas bukit dan melihat di sana, ya, pesenannya tadi itu adalah kutukan. Karena Bileam ini terkenal, ya, mungkin orang katakan itu geni gitu ya. Jadi apa yang dikatakan itu sering tembus seperti nubuatan gitu ya. Makanya ya Balak memahami Bileam ini apa omongannya kok sering tembus ya. Seperti kayak tukang suwuk begitu ya. Suwuken kira-kira bangsa ini kutukan supaya hancur, supaya ya aku menang ya kalah, ya hancur kami jaya. Nah, tetapi Bapak Ibu, framing dari Balak ini yang disampaikan kepada Bileam itu tidak disampaikan menurut keinginan kehendak Balak. Ibu Bapak, saya jadi berpikir lah itu ndonga ngutuk-ngutuk niku ya jane pancen nggih perlu dipertimbangkan ulang kan nggih. Ya karena itu Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita cara wegel ngaten Gusti Yesus itu kan mestinya mengutuk orang yang menyalibkan. Cara ngetutne rasa pegel, sengit, dendam itu sudah pasti mengatakan sumpah serapah terhadap orang yang dibahas salib yang mengolok-olok. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengampuni itu ya. Jadi sebenarnya kita diingatkan kalau hanya untuk mengekspresikan amarah kita, ora usah aja-aja Gusti Allah kan gitu. Nah, orang kadang-kadang ya seperti nabok nyilih tangan gitu ya. Tuhan diajak-ajak, Tuhan dipakai untuk menyalurkan amarah manusia, keinginan manusia untuk kemudian ya menghabisi yang lain. Ini sebenarnya perlu pertimbangkan oleh siapapun, juga termasuk kita semua dan juga termasuk semua orang yang beragama apapun, terlebih di negara Indonesia yang plural, yang jamak ini. Dan semua ngajak-ajak Gusti Allah untuk menyalurkan amarahnya ya. Peran Tuhan ini menjadi al-bojo kan nantinya kan itu. Menjadi ya pribadi yang diajak-ajak untuk menghabisi musuh, menghabisi lawan untuk apa? Dan untuk membuat hati manusia yang ingin supaya lawan-lawannya dihabisi itu kemudian bangga, senang. Ya, sehingga prinsipnya menjadi senang di atas penderitaan orang lain, senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang.
prinsipnya menjadi win and lose, kalah dan menang. Lah sinten sing kersa kalah ndak ada. Mesti orang pengen menang. Nah, contoh aja nek bal-balan iku kabeh njaluk menang ya, mboten sah tanding kan gitu. Nek kalah ngamuk kan makanya gitu. Itu prinsip yang perlu dipertimbangkan di dalam relasi baik dengan Tuhan dan sesama. Nah, ternyata Tuhan itu ya adalah pribadi yang tidak bisa kemudian dijadikan tumbak cucuan untuk mengekspresikan amarah dan kejengkelan manusia. Mula donganipun Gusti Yesus itu nggih pun tepat. Nggih. Kangge awake dhewe mawon Gusti Yesus itu dawuh ya. Ini untuk diri kita sendiri aja. Nyuwun maem niku secukupnya gitu ya. Mboten pareng rakus, mboten pareng serakah dan tamak. Ini untuk dirinya sendiri. Ya. Begitu pula terhadap orang lain. Itu Gusti Yesus mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Nah, karena itu Ibu Bapak, perikop kita hari ini kita bisa belajar bagaimana Bileam itu nuruti karsanipun Gusti Allah. Mboten angen-angene Raja Balak yang kemudian ingin mengekspresikan amarahnya untuk mengutuk kita saja. Dan betul dalam bacaan kita hari ini, yang memang punya otoritas atau kedaulatan penuh atau mutlak itu nggih Gusti Allah. Bukan manusia yang mencoba mengatur-ngatur Tuhan dengan keinginan-keinginan yang bisa jadi kemudian mengajak-ajak Tuhan untuk mengekspresikan amarahnya. Dari sini Ibu dan Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama boleh belajar bahwa rupanya nilai sebuah kejujuran walaupun mungkin tereduksi dengan teknologi, dengan media sosial yang bisa secepat kilat menyampaikan kebohongan yang diulang-ulang sekalipun, nilai sebuah kejujuran itu menjadi kebutuhan yang tidak akan pernah terkurangi begitu ya. Tidak akan pernah, dunia ini tidak butuh orang jujur, itu tidak akan pernah. Sampai kapan? Walaupun kadang-kadang menungso itu mengurangi atau mereduksi, menurunkan nilainya. Yeah. Sehingga ya justru di tengah ya maraknya kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang di media sosial, opini-opini yang menyesatkan, mari kita diajak untuk ya tidak tergoncang oleh tantangan zaman, tetapi kita diajak untuk seperti Bileam tetap mengandalkan relasi kita dengan Tuhan. Teknologi boleh secanggih apapun, tetapi hidup kita ini juga enten unsur rohnya gitu ya. Maka biarlah roh kita yang tinggal dalam diri kita itu juga connect dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Seperti Bileam yang tidak gampang untuk disetir, suruh ngutuki, tetapi dia kemudian connect dengan Roh Allah yang menghinggapi dia, sehingga dia justru mengucapkan kata-kata berkat, bukan kata-kata laknat. Marilah kita bersaksi dalam kehidupan ini, hidup untuk saling memuliakan satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, saling memberkati, bukan saling mengutuki, bukan saling mengucapkan sumpah serapah yang kemudian hal itu justru bisa memperuncing relasi dengan sesama. Dan tentu itu akan semakin menjadikan kehidupan ini tidak semakin baik, tetapi semakin kacau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang masa. Haleluya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.